Ininya belum. Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan Oke Pak, ya, mulai kelihatan. ya. Iya. Kita coba mulai ya, sambil nunggu yang lain masuk. Kita langsung ke jadi perkuliahan ya. Jadi ini kita masuk ke beton lanjut ya. Di mana beton lanjut ini itu sama ya dengan baja lanjut ya, baik itu mekanisme penilaiannya ya, sistem perkuliahannya ya sama ya. Hanya saja di sini perbedaannya kita membahas material beton ya. Kalau sebelumnya kita membahas material baja ya. Nah, di sini untuk beton lanjut ya sama kita akan menganalisis komponen struktur bangunan ya. Kalau kita sebelumnya sudah menganalisis di komponen struktur balok ya, kemudian desain balok ya, kemudian desain kolom ya. Nah, kita masuk di beton satu ini itu analisis untuk bagian komponen bangunan itu di plat lantai ya, di plat lantai. Jadi rencananya di beton lanjut ini ada beberapa komponen struktur yang nanti akan kita rencanakan pembelajarannya ya, yaitu eh, plat lantai, kemudian desain pondasi beton bertulang. Jadi di sini nanti pondasinya bukan untuk menghitung daya dukung tanahnya, bukan ya. Karena untuk menganalisis daya dukung tanah itu ranahnya geotek ya. Artinya kemampuan daya dukung tanah nanti mungkin di dosen yang lain yang membahas materi tersebut. Nah, kita di sini khusus untuk menganalisis kebutuhan dimensi plat. Misalnya di sini foot flatnya ya. Kemudian nanti berapa jumlah tulangan yang diperlukan. Nah, di situ nanti ranah kita, yaitu di bagian betonnya ya. Kemudian nanti kalau sempat kita analisis tangga ya dan DPT ya. DPT itu adalah dinding penahan tanah ya. Dinding penahan tanah ini konsepnya ya sama dengan balok gitu, walaupun nanti posisinya tegak lurus. Ya. Artinya eh, walaupun dia tegak lurus bukan berarti kolom, tapi nanti kita paham bahwa dominan beban yang bekerja pada strukturnya seratnya apa gitu ya. Seperti yang kita bahas kemarin, tegak lurus dari serat strukturnya gitu ya. Atau bagian asnya lah gitu ya. Oke, kita itu sekilas ya. Sistem pembelajaran sama 16 kali pertemuan ya, 3 SKS ya. Kemudian eh, beton ini lanjutan dari komponen analis komponen bangunan lanjutan ya. Nah, di sini kita menganalisis desain plat lantai ya. Nanti desain plat lantai ini juga seperti yang saya sampaikan ya, bahwa kita di sini sudah mindsetnya tidak lagi main tebak-tebakan atau pengalaman ya, tapi semuanya nanti ada dasar analisisnya ya, termasuk nanti analisis plat lantai ya, berapa kebutuhan eh, tulangannya, kemudian tebal platnya berapa, standarnya seperti apa, apakah nanti memenuhi SNI atau enggak gitu ya. Jadi tidak lagi seperti pengalaman berdasarkan pengalaman ya. Oh, saya di sana buat plat lantai ukuran 6 kali 4 meter lebarnya ya cukup, tulangan diameter 10 dengan jarak 15 sudah aman gitu ya. Belum artinya kita harus memastikan bahwa analisa kita itu memang sesuai dengan kebutuhan beban yang bekerja gitu ya. Karena kita juga berdasarkan efisiensi. Jadi kalau soal kuat ya tinggal dipasang aja rapat-rapat dan diameter diameter tulangannya besar-besar aman ya pasti aman gitu ya. Tetapi persoalannya di sini apakah nanti analisis itu eh,
efisien atau enggak. Nah, itu kan berbeda. Artinya kalau efisien berarti memang sesuai dengan kebutuhan ya. Ketika beban yang diperlukan pada plat lantai misalnya untuk bangunan rumah tinggal, ya gunakan beban rumah tinggal gitu ya. Namun kalau nanti bangunannya misalnya untuk aula sekolah yang di sana itu memerlukan eh, beban yang cukup besar, relatif cukup besar, maka nanti gunakan juga tulangan dan dimensi plat lantainya sesuai dengan kebutuhan beban yang bekerja. Jadi mindset kita sekarang seperti itu ya, tidak lagi berdasarkan pengalaman. Ya memang masing-masing pengalaman itu penting gitu ya. Tetapi di sini pengalaman itu sebagai penunjang ya. Jadi kita sekarang semua sudah dilatih untuk berusaha menganalisis menggunakan data ya. Jadi kalau kita ibaratkan misalnya seorang dokter ya, kita bisa membedakan antara dokter umum dan dokter spesialis. Pastinya dokter spesialis itu tidak lagi main tebak-tebakan atau analisis secara diagnosa gitu, tapi memang mereka mengarahkan ke lab gitu ya. Nah, mindset kita juga diharuskan seperti itu ya, hasil data gitu ya, sehingga apa yang produk yang kita desain itu eh, bisa kita prediksi aman lah gitu. Kita hitung pastikan aman gitu ya. Oke, itu mungkin sekedar untuk ini ya, nah, tambahan aja informasi ya. Kebetulan di sini hujan lebat, jadi agak bersih ya. Oke, kita lanjut analisis dan desain flat lantai ya. Nah, ini kita kembali ya review ya atau mengulang ya, mengulang pengertian dari definisi plat lantai ya. Plat lantai atau slab merupakan elemen bidang tipis yang memikul beban transversal atau tegak lurus dari eh, arah seratnya gitu ya, melalui aksi lentur ke masing-masing tumpuan dari plat ya. Jadi di sini disebutkan adalah bidang elemen tipis. Karena apa? Karena dibandingkan dengan lebar maupun panjang dari dimensi plat. Sehingga dia nanti akan terkesan seperti lembaran gitu ya. Lembaran elemen lembaran tipis lah. Maka di sini disebutkan sebagai elemen tipis dan memikul beban transversal ya atau tegak lurus dari permukaan platnya ya. Plat struktur planer kaku yang terbuat dari material monolit dan tingginya relatif kecil ya, tipis tadi ya kecil dibandingkan dengan dimensi-dimensi lainnya ya, antara dimensi panjangnya kemudian lebarnya. Jadi dia relatif kecil bila dibandingkan antara lebar dan panjangnya ya. Berbeda dengan pastinya ya, pastinya dia antara tinggi dan lebar penampangnya ya hampir bisa seragam gitu ya, atau berbeda sangat tipis lah gitu. Berbeda dengan plat akan relatif kecil dibanding tingginya ya. Selanjutnya beban yang bekerja atau sifat banyak arah dan tersebar. Jadi sistem pembebanan di plat lantai ini ya, dia secara umum ya, dia akan menyebar beban itu menyebar ke seluruh area ya. Kalau nanti sisinya segi empat apa persegi empat, maka nanti beban-beban yang bekerja pada plat lantai itu ditransfer atau eh, didistribusikan gitu ya ke arah ke semua arah gitu intinya ya prinsipnya. Namun nanti untuk desainnya nanti bisa seorang peraksa apa seorang engineer-nya gitu ya bisa nanti merekayasa gitu ya. Apakah nanti bebannya diarahkan ke satu arah atau ke semua arah bisa ya. Itulah di sini nanti fungsinya seorang engineer ya, bagaimana dia mendesain satu struktur plat lantai. Apakah nanti
eh, kalau kita kenal ya seperti dua arah maupun satu arah penulangan itu. Nah, apakah nanti seorang perencana itu mendesain struktur plat lantainya termasuk beban-bebannya nanti ditransfer ke arah mana bisa gitu ya. Ibarat kita misalnya membuat suatu saluran air gitu ya, kemana nanti arahnya aliran air itu kita bisa arahkan gitu ya. Nah, termasuk juga seorang engineer gaya itu kan bisa diarahkan kemanapun gitu ya, tergantung nanti desainnya seperti apa gitu ya. Tetapi secara umum plat lantai akan didistribusikan ke semua arah gitu ya. Meski ya kalau segi empat berarti nanti balok-baloknya misalnya di semua sisi berarti nanti ditransfer. Atau nanti misalnya ada plat lantai yang segi 5 misalnya tergantung desain arsiteknya gitu ya. Maka nanti balok-balok apa plat lantai juga akan disebar atau didistribusikan menuju arah baloknya. Kalau dia persegi dia persegi 5. Tapi umumnya atau konvensional dia plat lantai itu ya umumnya segi 4 gitu ya, bentang-bentangnya ya. Plat dapat ditumpu di seluruh tepi ya. Nah, ini juga bisa ya. Umumnya secara konvensional ya, plat lantai itu dipikul oleh balok-balok ya di semua sisinya ya, di semua sisi gitu ya, atau di semua tepi ya. Kemudian plat lantai ditumpuk pada titik-titik tertentu, misalnya kolom. Nah, bisa juga didesain plat lantai ini tidak menggunakan balok ya, tetapi langsung didistribusikan ke kolom ya, ke kolom bangunannya ya. Nanti bisa dilihat nanti contohnya ya. Nah, ini ada beberapa tipe plat lantai ya. Kalau kita lihat secara garis besar ya, ada 3 sistem atau tipe plat lantai di umum gitu ya. Walaupun nanti ketiga-tiga ini ada yang lebih umum lagi gitu ya. Yaitu pertama, yaitu sistem lantai plat slab ya. Di mana sistem lantai plat slab ini dia tidak menggunakan balok ya. Dia tidak menggunakan balok, namun langsung dia ditumpu oleh kolom. Jadi ditumpu di kolom. Nah, di ujung kolom ini ya, di embernya ya, itu dipasang drop panel ya, atau penebalan ketebalan plat lantai gitu ya. Nah, kita posisinya di sini ya. Nah, jadi ini sistem lantai yang tidak memiliki balok ya, tapi langsung ditransfer ke kolom ya. Di area kolom itu dibuat drop panel atau penambahan dari ketebalan plat lantai ya. Nah, itu yang tipe 1 ya. Tipe ada tipe ya. Ini tipe yang pertama ya. Kemudian ada yang sistem lantai grid ya, atau tipe waffle system ya. Nah, dia juga tidak menggunakan balok, tapi dia desainnya seperti grid-grid gitu ya. Grid-grid eh, permukaannya gitu ya. Ada balok-balok kecil lah ya, sistem grid lah gitu ya. Kemudian di bagian kolomnya akan dicor penuh ya, dicor penuh. Ya tadi ya fungsinya adalah ini penebalan dari elemen lantainya. Kenapa fungsinya seperti itu ya? Kalau kita misalnya eh, bayangkan itu ya, selembar kertas gitu ya. Ada selembar kertas ya. Kemudian kita tusuk apa dengan eh, permukaan yang tajam ya. Artinya di sini semakin semakin tajam permukaan yang menusuknya pasti akan semakin mudah nanti menembusnya gitu ya. Nah,
untuk menghindari agar tidak terjadi tembusan seperti ini, maka dilakukanlah pertama penebalan di area kertas ini atau nanti dibuat tumpul, ibaratnya seperti itulah ya. Supaya apa? Supaya nanti terhindar dari terhindar dari ini ya, jebolnya eh, plat lantai tadi itu kertas tadi gitu ya. Sehingga di sini fungsi dari adanya penambahan drop panel ini, drop panel ini ya, itu sebenarnya untuk agar mempersulit gitu ya, jebol gitulah di bagian plat lantainya ya. Itu yang model yang kedua ya. Kemudian yang model lanjutan adalah yaitu dengan sistem konvensional. Ini yang sering kita dapati ya atau sering kita lihat secara umum ya. Plat lantai itu sistem plat lantai itu ya seperti ini ya, yaitu dengan menggunakan balok ya. Jadi monolit atau menyatu dengan balok ya, dicor bersamaan antara balok lantai dan platnya ya. Nah, ini yang umum ya, biasa. Tetapi di beberapa gedung-gedung tertentu ya, itu ya tipe lantai flat slab itu agak jarang di ini kan ya ditemukan ya, termasuk juga sistem grid ya. Nah, ketiga-tiga model ini tentu eh, ada ininya ya, ada eh, penggunaannya tentunya gitu ya. Pada saat kapan desain-desain ini bisa kita gunakan ya gitu. Nah, ini eh, dengan sistem pakai plat slab ya, kapan dia apa digunakan? Ya ini ya, sistem plat slab merupakan plat beton bertulang yang langsung ditumpu oleh kolom tanpa adanya baloknya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian biasanya digunakan untuk intensitas beban yang tidak terlalu besar dan bentangnya kecil ya. Jadi penggunaan dari sistem lantai plat slab ini ya umumnya digunakan apabila beban yang dipikul oleh si eh, plat lantai ya itu relatif kecil ya. Sebenarnya cocoknya kayak gini ke ini ya kalau ada struktur misalnya eh, gedung-gedung walet kan kalau ada plat lantai di dalamnya kan memang lantainya tidak digunakan untuk fungsi bangun sesuai fungsi bangunan bisa dipasang sebenarnya model seperti ini ya tanpa ada balok-baloknya gitu ya. Artinya beban-beban itu yang dipikul oleh si plat lantai relatif kecil gitu ya. Atau bentangnya bentang yang pendek gitu ya. Karena apa? Karena semakin pendek bentang-bentang suatu balok ataupun plat lantai, maka nanti otomatis juga bebannya juga akan semakin ringan ya. Jadi kalau kita misalnya suatu bangunan gitu ya, suatu bangunan ingin kita dirikan apa, suatu bangunan yang didirikan di tanah yang relatif lunak misalnya ya, untuk memperkecil salah satu untuk memperkecil beban fondasinya itu bisa dengan cara memperpendek bentang-bentang jarak bentang-bentang kolomnya gitu ya. Diusahakan jangan terlalu lebar gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti beban yang bekerja pada struktur fondasinya tidak relatif tidak berat gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan jarak antar kolomnya semakin pendek maka semakin ringan. Itu salah satu solusi tentunya gitu ya. Kalau di bagian eh, tanah yang relatif lunak itu ya. Nah, tapi di sinilah nanti fungsi dari seorang engineer ya, efisiensi mana apa nanti pendek bentang kolomnya gitu ya atau menggunakan jenis pondasi tertentu misalnya nanti dialah lebih mengefisiensikan yang mana yang lebih efisien
dan dipertimbangkan lebih mudah pelaksanaannya. Kemudian ya banyak faktor sebenarnya ya. Tapi ya itulah salah satu untuk di bagian struktur atau untuk mengurangi beban bangunan ya bisa dengan cara memperpendek bentang-bentang kolomnya ya. Jadi kembali lagi ke dalam sistem plat lantai ini gitu ya. Itu digunakan apabila beban lantainya itu relatif kecil ya, sehingga model atau sistem plat slab ini bisa digunakan ya. Kemudian pada daerah kritis di sekitar kolom penumpu biasanya diberikan penebalan atau drop panel ya untuk memperkuat plat terhadap gaya geser ya atau pons dan lentur ya. Plat slab tanpa diberi kepala kolom drop panel disebut dengan flat plate ya. Jadi digunakan penambahan drop panel ya sini, drop panel ya. Jadi dilakukan penebalan supaya apa? Supaya nanti ketika beban yang ada di struktur plat lantai kolom ini tidak jebol lah gitu intinya ya, sehingga diberi jalan ya di area kolom ya. Kemudian dengan sistem lantai grid ya atau Weiffel system ya. Dimana sistem lantai grid eh, mempunyai balok-balok yang saling bersilangan dengan jarak yang relatif rapat ya, dengan plat atas yang tipis. Jadi bagian atas atau elemen platnya tipis ya, tapi di bagian bawahnya digunakan eh, apa namanya balok-balok kecil gitu ya. Tapi kalau kita bayangkan seperti ini, memang pasti sulit ya untuk penggunaan ininya ya, penggunaan atau pembuatannya ya, metode pelaksananya akan relatif ribet ya, apalagi dengan model-model seperti ini ya. Kadang di lapangan itu bikin balo aja kadang eh, sudah banyak problem gitu, apalagi dengan model-model seperti ini. Sistem plat dan balok ya. Ini yang model kedua ya, model ketiga ya. Sistem plat lantai ini terdiri dari slab menerus yang ditumpu oleh balok-balok. Jadi yang monolit atau artinya menyatu dengan plat lantai. Baloknya menyatu dengan plat lantai ya. Ini yang sering kita temui di sekitar kita lah gitu ya. Bangun-bangunan di sekitar kita pastinya eh, model yang seperti ini ya. Umumnya ditempatkan pada jarak 3 hingga 6 meter bentang kolomnya ya. Ini antara bentang kolomnya umumnya menggunakan jarak 3 sampai 6 meter ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Ketika makin pendek nanti bentangnya, maka nanti beban yang dipikulnya juga akan semakin kecil ya. Jadi ini mungkin salah satu bisa eh, pilihan gitu ya. Ketika kita mendesain suatu bangunan yang berada di tanah yang lunak ya, maka jarak diusahakan jarak-jarak antar bentang kolomnya itu agak rapat ya. Supaya apa? Supaya nanti bebannya juga yang bekerja pada kolom kemudian diteruskan ke pondasi itu akan relatif semakin kecil ya. Tapi kembali lagi di sini bahwa sistem plat lantai dan balok ya menyatu monolit eh, ini yang umum ya kita lihat ya. Oke ya, ini adalah jenis tumpuan plat lantai. Nah, kenapa kita membahas jenis tumpuan pada plat lantai? Ya, secara umum ya atau secara garis besar bahwa di semua struktur konstruksi ya untuk
jenis tumpuannya akan mempengaruhi perilaku daripada struktur ya. Ini perlu kita pahami ya. Ini kembali sedikit kita review lagi ya pemahaman kita ya. Untuk jenis tumpuan misalnya tumpuan roll ya, kemudian jenis tumpuan sendi ya, kemudian jenis tumpuan jepit misalnya ya. Nah, ketiga-tiga jenis tumpuan ini mestinya kita sudah clear pemahaman kita ya, bagaimana konsep dari ketiga tumpuan ini. Karena apa? Ketiga tumpuan ini nanti yang akan perilaku gaya itu akan menyesuaikan dengan jenis tumpuannya, termasuk di plat lantai, tumpuan plat lantai ya. Contohnya di sini adalah tumpuan bebas ya. Contoh sederhana kalau kita misalnya di depan rumah kita ada sejenis saluran air misalnya ya atau parit lah. Kemudian kita menggunakan ada jembatan sederhana ya. Nah, jembatan sederhana seperti ini akan nanti pada struktur plat lantainya ini ya, ketika kita letakkan bebas seperti tumpuan bebas seperti ini akan eh, berperilaku berbeda dengan ketika kita misalnya plat lantai ini menyatu dengan ininya ya, menyatu dengan pondasinya atau apa ini namanya ini ya, eh, dinding salurannya gitu ya. Kalau menyatu, maka nanti akan berbeda perilaku strukturnya ya. Termasuk nanti penempatan pada atau desain penulangan pada plat lantai akan berbeda juga ya. Jadi kalau sistem nanti seperti ini adalah jepit misalnya, maka nanti tulangan juga akan ada kita lihat tulangan berupa pemasangan tulangan bagian atas di area sini ya. Ya, itu contoh sederhananya. Walaupun strukturnya ya sama juga bahwa ini adalah struktur saluran misalnya ya. Nah, ketika diletakkan bebas seperti ini maka nanti penulangan ataupun perilaku strukturnya akan berbeda. Jadi tidak perlu lagi penggunaan tulangan atas sini ya cukup satu lapis bagian bawah aja sudah gitu ya. Ketika diletakkan dengan bebas ya, tumpuan bebas misalnya. Kenapa bisa seperti ini? Ya ini tadi ya konsep dari kita memahami perhitungan momen, kemudian lintang atau share ya. Nah, itu nanti perilaku seperti itu yang nanti bisa kita pahami kenapa perilaku posisi penulangan ini akan berbeda ininya ya, penempatannya ketika jenis tumpuan juga atau sistem tumpuannya juga akan berbeda gitu ya. Termasuk juga nanti ketika misalnya eh, dinding apa plat lantai ini dengan sistem kalau ini sistem jepit ya kalau menyatu dengan ini tapi dia sistem sendi misalnya. Nah, ini bisa kita hanya pasang angkur sebatang angkur aja gitu ya dengan jarak misalnya 30 cm angkur ke sana ya. Jadi ini dan ini tidak menyatu tetapi disatukan dengan angkur. Nah, ini nanti akan sistemnya juga akan berbeda dengan jepit gitu ya. Karena ini adalah sistem sendi misalnya ya. Jadi perilaku-perilaku seperti ini nanti akan mempengaruhi eh, pelaksanaan atau penempatan dari tulangan ya. Nah, ini untuk pelat lantai kembali ke kita bahas terhadap jenis tumpuan pada pelat lantai ini namanya jenis tumpuan bebas ya. Bagaimana sistem atau mekanismenya ya? Mau kembali lagi di sini. Kenapa eh, ada di misalnya jepit ini ada penulangan bagian atas? Nah, ini karena atau diletakkan bebas hanya tulangannya di bagian bawah saja. Nah, ini karena berangkat dari karakteristik daripada beton gitu ya. Dia berangkat eh,
material beton ini dia kuat terhadap tekan, lemah terhadap tarik. Sehingga nanti di bagian tarik itu yang kita pasang tulangannya gitu kan. Nah, ketika nanti struktur monolit atau cepit di sini ya, maka nanti bagian yang tarik ya di material penampang lantai ini atau balok ini itu nanti bagian atas yang mengalami tarik ya. Nah, kalau kita bagi misalnya ini ada bagi 3 zona ya. Ini zona tumpuan gitu, ini zona lapangan ya. Maka nanti akan perilaku momennya akan seperti ini ya. Jadi di tengah-tengah ini yang mengalami tarik yaitu di bagian bawah ya. Makanya kita pasang di sini dominan tulangan di bagian bawah. Nah, berbeda ketika di bagian tumpuan ya. Maka kita gunakan dominan di bagian atas ya. Termasuk juga nanti plat lantai ya. Ketika kita misalnya seperti ini ya, di tumpu bebas, maka nanti penempatan penulangan di sini ya cukup bagian bawah saja gitu ya. Karena apa nanti area sepanjang area plat lantai ini nanti yang mengalami tarik itu ya di bagian bawah saja gitu ya. Tapi berbeda ketika nanti ini menyatu dengan pondasinya misalnya atau tumpuannya gitu ya. Makanya akan berperilaku bahwa di bagian ini bagian atas ini yang mengalami tarik sehingga di sini yang kita pasang nanti tulangan. Sehingga kalau kita perhatikan pada penulangan plat lantai ya yang di yang menyatu dengan baloknya umumnya di bagian balok itu tulangan dipasang bagian atas ya. Nah, kemudian di sini. Karena apa? Karena di sinilah perilaku tarik. Sedangkan di bagian bawah di bagian lapangan ini yang tertarik itu di bagian bawah. Sehingga posisi penempatan tulangan itu eh, ditempatkan pada area material beton yang mengalami tarik. Nah, kalau kita nanti misalnya di sistemnya jepit, kemudian kita pasang nanti di sini tulangan yang semua tanpa di sini, nah ini nanti hampir tidak memberikan sumbangsih kekuatan ya, percuma atau sia-sia kita pasang tulangan itu di bagian bawah kalau nanti sistemnya jepit misalnya gitu ya. Sehingga di sini pentingnya kita memahami prinsip atau cara kerja baik itu jenis tumpuan, kemudian beban atau gaya yang bekerja pada struktur kita harus kita pahami ya. Tarik seperti apa konsepnya, tekan seperti apa, kemudian lentur seperti apa, puntir seperti apa. Nah, itu sudah harus kita pahami eh, perilaku-perilaku gaya seperti itu. Termasuk juga mekanisme sistem-sistem tumpuan pada struktur ya. Nah, termasuk misalnya di agak jauh kita ini ya, di rangka kuda-kuda kita analisis ya. Rangka kuda-kuda ini di jenis tumpuan sendi dan sini roll misalnya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan di atas sana rangka kuda-kuda itu berperilaku roll misalnya ya. Kemudian yang di bagian sini berperilaku sendi. Nah, ini kan harus bisa kita ciptakan, kita eh, bentuk atau kita buat di lapangan atau di aktualnya harus sama dengan analisis kita ya. Nanti kalau jika berbeda nanti justru hitungan kita akan melenceng gitu ya. Tidak ada korelasinya gitu ya. Sehingga di sini pentingnya kita memahami bagaimana perilaku tumpuan termasuk di plat lantai ya. Nah, contoh di sini ya, kalau diletakkan bebas, maka ketika ada beban yang bekerja di permukaan plat lantai, nah plat lantai akan mengalami lendutan ya, lendutan atau terbebani gitu ya, mengalami defleksi, maka nanti model di tumpuannya akan mengalami seperti ini ya. Ibarat kita buat suatu papan lah, kita letakkan bebas di depan saluran yang saya gambarkan tadi. Pastinya ketika kita injak papannya ya untuk kita melewati apa namanya saluran itu, pastinya dia akan bagian di sini akan terangkat gitu ya. Ya